Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan situasi asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Namun sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Taurus dengan pasangan asmaranya. Ya. Iya. Jadi kayaknya gini ya, lebih banyak gayanya itu tuh kayak menunda-nunda kemesraan, menunda-nunda kehangatan kayak gitu ya, hangat, bikin hubungan ini tuh hangat gitu loh. Nah, begini. Bisa saja Taurus ini tuh kayak melihat bahwa si pasangan adalah seseorang yang menjadi bagian dari masa lalunya dia. Gitu ya. Ya, dia akui bahwa dia sayang, dia akui bahwa dia cinta bersama dengan si pasangan ini gitu ya. Dia cinta ke si pasangannya ini gitu. Dia sayang, dia cinta gitu. Tapi sayang dan cinta itu tuh tidak mesti dia ungkapkan, tidak mesti dia tunjukkan kepada pasangannya untuk di bulan November ini gitu ya. Nah, memang sih kok kayaknya ini si pasangannya Taurus nampak-nampaknya seseorang yang agak-agak, kalau ini masih pacaran ya, ini bisa agak-agak pelin-pelan dengan Taurusnya, agak-agak pelin-pelan dia di sini. Barangkali dia orang yang merasa bahwa relationship bersama dengan Taurus bukan relationship yang harus dia pertanggungjawabkan dengan sebegitu utuhnya, gitu ya. Jadi dia bisa aja, kok nampaknya aku nih harus mikirin dirinya aku sendiri ya. Nah gitu dia. Ya. Kok rasanya aku nih harus membangun dunia kenyamananku tanpa Taurus ya. Nah di sana dia. Bisa saja memang kalau suami istri tidak menunjukkan perpisahan. Tetapi ya bisa saja tidak menunjukkan perpisahan, tapi ya ada memang akan memilih terang-terangan, ada aku pisah. Ada beberapa hanya sebatas, misalnya dia jarang di rumah gitu ya. Dia tidak begitu akrab dengan Taurus ini, komunikasi berkurang gitu ya. Apa-apa yang tadinya menjadi kebiasaan bersama tidak lagi dia lakukan gitu. Dia memilih kesibukannya dia sendiri. Dia memilih aktivitasnya dia sendiri, sehingga koneksi bersama dengan Taurus bukanlah sebuah koneksi yang ideal gitu ya dalam sebuah relationship di sana. Bisa ya tetap kayak colek-colek Taurus, tapi dia itu hanya sebatas colek-colek, bukan yang bentukannya intens gitu ya, beraktivitas bersama, enggak. Di situ kayaknya orang ini tuh dia udah dapet ini titik nyamannya dia tanpa Taurus ini tuh dia udah dapet gitu ya. Makanya beberapa ya hanya sekedar berhubungan saja, tanda kutip ya, sekedar, dan itu sedikit sekali bisa kehadirannya pasangan Taurus ini dalam hidupnya Taurus, sedikit sekali. Artinya tadi untuk yang ekstrimnya ya dia entah udah kemana gitu ya,
dia udah pergi gitu di sana. Kalaupun dia nggak pergi, ya suasananya seperti ya nggak mesra gitu loh. Kayaknya dia ini tuh ya tidak ada juga gitu di sana. Memang tidak ada perceraian mungkin, tidak ada ngomongin bubar, tapi dia tidak ada gitu ya. Dia lebih self love, dia lebih self care kepada diri dia sendiri, bukan kepada relationship ini, bukan kepada Taurus ini. Di situ ya. Dia jadinya kayak yang mengambil peran, dia yang mencintai, dan yang dia cintai itu adalah diri dia sendiri, bukan Taurus ini. Nah di sana, bukan Taurus di sini. Mungkin seseorang ini tuh ya harapannya mendapatkan sesuatu yang besar, yang ternyata ya tidak dia dapatkan dari Taurus. Ya sudah, akhirnya dia berusaha sendiri, ya dia ngambil caranya dia sendiri. Gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ini seseorang ini tuh akhirnya ngebelakangin Taurus. Nah di sana, dia nih kayak merasa percaya diri ya, bahwa aku nih harus punya kehidupan yang luar biasa, bukan hanya kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi apa Taurus bisa? Nah, ada pertanyaan dia seperti itu. Dan setelah dia renung-renungi, boleh jadi dia bilang, enggak. Kayaknya enggak bisa ini Taurus nih. Gitu ya. Aku bukan hanya sekedar mau makan, tetapi aku tuh ingin makan yang bergizi gitu ya. Aku ingin makannya mesti di resto mewah misalnya, kayak gitu. Di sana. Aku bukan hanya pengen sekedar hidup, tapi aku pengen bisa punya pengalaman yang luar biasa dalam hidupku. Tapi apa bisa Taurus ini? Ternyata enggak bisa. Nah di situ dia. Dan orang ini tuh nampaknya tidak mau berkompromi gitu ya, terima apa adanya, dia enggak mau di situ. Mungkin ya sebatas hanya mendapatkan benefit saja, bentuk uang, bentuk status sosial dari Taurus. Oke lah, itu bisa menjadi pertimbangan. Tetaplah dia mau itu. Tapi dia sebagai bersikap sebagai partner, Mari rasa di situ tuh tidak. Gitu ya. Jadi lebih banyak saya rasa seseorang ini tuh ya, yang menjadi pasangannya Taurus ini tuh justru menemukan negatifnya kah, menemukan kekurangannya kah, ya kekurangan Taurus ini, kenegatifan relationship ini. Jadi tidak bisa dia kayak merasa berpuas diri gitu ya, telah menjadi pasangannya Taurus. Nggak bisa gitu loh. Boleh dia tidak melihat bahwa akan ada kestabilan yang bisa diberikan Taurus ke dia, atau akan ada kebahagiaan sempurna sesuai dengan gambaran dia yang bisa diwujud nyatakan Taurus di sini. Makanya dia pakai caranya dia sendiri. Gitu loh. Di sana ya. Sepanjang ada yang bisa dia dapatkan yang terus-menerus konsisten mengalir dari Taurus untuk dia, itu tadi dalam bentuk uang kah, dalam bentuk benefit-benefit tertentu, ya dia tidak akan meninggalkan. Gitu ya. Tapi apabila nanti aliran itu mandek dari Taurus, ada apa-apa terjadi dengan Taurus ini, saya rasa orang ini tuh ya dia akan pergi. Gitu ya. Saya rasa dia tidak mau munafik dalam menjujuri kehidupan apa sih yang dia mau. Gitu loh. Dan orang ini tuh dia tidak ragu-ragu. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Dia tuh tidak ragu-ragu.
gitu ya. Dan kok kayaknya apa yang dia mau itu tuh nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa ditawar turun, gitu. Nggak mau dia gerak sedikit pun, gitu loh. Gambaran bahagianya dia misalnya ya, punya 1 miliar jajan setiap bulan misalnya kayak gitu, dan itu nggak bisa ditawar turun. Atau misalnya begini, yang dia maui adalah menjadi istri secepat mungkin, tapi ternyata, atau menjadi suami secepat mungkin, tapi ternyata mungkin Taurus ini tuh ya apalah gitu, ada pertimbangannya dia sehingga dia tidak bisa mengiyakan secepat itu gitu ya. Mesti ada penundaan dulu gitu. Tapi orang ini tuh dia udah bisa. Oh, targetnya kamu menikah 5 tahun lagi Taurus, aku targetku menikah tahun ini misalnya. Gitu ya, paling lama tahun depan misalnya. Dan dia nggak mau kompromi, nggak mau dia. Nggak mau dia tuh kayak cerita sabar gitu ya. Nggak mau dia di situ. Itu loh. Sana ya. Jadi orang ini tuh energinya dia daripada lebih banyak dia manifestasikan bersama dengan Taurus, wah lebih banyak kemana-mana itu, ke tempat lain, ke diri dia, ke pekerjaannya dia, kemana, kayak ke laki-laki lain, kayak ke perempuan lain kan. Atau mungkin kalau orang ini tuh sebenarnya sudah punya statusnya, dia hanya pacaran sama Taurus, dia sudah punya suami, dia sudah punya istri di sana, saya rasa dia akan lebih condong ke sana daripada dengan Taurus ini. Nah di situ ya. Kalau Taurusnya sendiri, mari lihat ya beberapa mungkin dia masih tetap mau hadir, ngasih apa gitu ya ke si pasangannya ini gitu loh. Tapi ya lagi-lagi memang sih kalau untuk benar-benar bisa bersama dengan si dia ini tuh mungkin Taurusnya sendiri pun agak-agak merasa kurang percaya diri gitu ya. Beberapa sebenarnya sudah memilih untuk untuk saat ini tuh ndak usahlah dulu dipikir-pikirkan mau kayak gimana lah relationship bersama dengan dia. Aku fokus aja lah dulu bekerja gitu ya. Aku fokus aja lah dulu dengan apa yang di depan mataku ini gitu loh. Di sana. Sibuk dengan uangnya kah? Sibuk dengan apanya kah? Dia lebih begitu nih. Kalau untuk cerita maksa-maksain si pasangan, saya rasa pun dia ndak mau ya. Dia nggak mau gitu lah. Bikin-bikin ribut gitu ya, nyari-nyari perkara dengan si pasangan, ya dia ndak mau. Ya kalau si pasangan ini tuh lagi sibuk dengan dirinya sendiri, ya sudah, paling-paling ya Taurus cuma lihat-liatin dari jauh, paling-paling ya dia kecewa sendiri, gitu ya. Paling-paling dia merana ya dia merana sendiri, paling-palingnya kayak gitu. Di sana. Jadi pun tidak kuat juga energinya Taurus di sini. Kalaupun ada upaya-upayanya Taurus, saya rasa itu bisa kayak upaya-upaya yang terlalu dia paksakan. Yang dimana akhirnya nanti dia lemas sendiri nih. Gitu ya, dia kelelahan sendiri nih. Dia bisa ngamuk sendiri nih. Dia bisa double rasa kecewanya nih. Dia sudah melakukan sesuatu pula ya yang di luar batas kemampuannya dia. Biasanya kalau orang yang sudah seperti itu, tuntutan hasil seperti apa yang dia mau ini tuh pun jadi makin besar. Yang dimana itu nanti bisa bikin dia itu tuh ya tadi double kecewanya di situ. Ya. Jadi memang situasinya ini tuh mari lihat situasi yang nggak kuat ya, relationship-nya tuh nggak kuat. Ancaman-ancaman pisah itu tuh
besar banget di sini. Ancaman pisah. Gitu ya. Di sana. Ancaman kayak setidaknya drama untuk kecewa dan terluka, marah sendiri gitu ya. Wah, ini bisa aja masih panjang gitu dalam relationship ini. Nggak jelas konsepnya juga ini bisa hubungannya ya. Ya tadi kok hanya melihat hubungan dari uang, bisa nanti begitu juga di sana ya. Tapi ya kalaupun tidak memikirkan tentang uang, ya munafik juga kayaknya ya. Lah hidup ya butuh duit kan gitu ya. Memang dia bukan terutama, tapi dia pun hal yang penting kali ya. Kenyamanan itu tuh, kenyamanan bisa kenyang perut, apa yang dimau bisa terbeli. Itu pun kayaknya apalagi di dunia zaman sekarang ini ya, itu kayaknya nggak bisa ditawar-tawar ya, menurut Mari. Nah jadi begitu. Kalau relationship ini terakhir kali, sudah tidak berhubungan lagi, memang sih pasangannya Taurus ini tuh masih tetap ini kayak memikirkan Taurus, mempertimbangkan Taurus gitu ya, mempertimbangkan untuk menghubungi, mempertimbangkan untuk datang lagi. Di situ tuh ada, namun itu hanya sebatas pertimbangan saja, belum ada wujud nyatanya. Mungkin nanti suatu saat nanti ya, mungkin ya, baru dia akan datang menghubungi. Jadi apabila situasinya demikian, sebesar apapun di sini tuh cintanya Taurus kepada dia, Mari lihat ya nggak usah ditunggu-tunggu banget lah gitu loh. Ya kalau memang ini si pasangan datang, ya datanglah dia gitu kan. Tapi kemudian stuck hidupnya Taurus hanya untuk mengharapkan kehadiran dari si seseorang ini, mungkin juga bukan sebuah hal yang bijaksana ya. Nah begitu. Oke baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Pisces di sana, kemudian ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, kemudian ada energi dari Taurus di situ, Capricorn hadir, Libra hadir. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.